Di dunia Super Sentai, keberadaan karakter yang menjadi anak emas dari pihak produksi sebenarnya bukan lagi hal yang mengejutkan. Sosok-sosok ini hampir selalu menjadi sorotan lebih, baik dari segi porsi cerita, kemunculan lintas seri, hingga perlakuan spesial dalam bentuk wujud atau form baru. Mereka kerap muncul di berbagai kesempatan, mulai dari episode spesial, movie layar lebar, hingga film kolaborasi. Dan hampir setiap kemunculannya selalu dibarengi dengan upgrade atau bentuk eksklusif baru. Dan yang menarik, status anak emas ini tidak selalu diperlihatkan secara terang-terangan di dalam cerita utama. Beberapa Red Sentai tampak seolah diperlakukan normal seperti pemimpin tim pada umumnya. Namun jika ditelusuri lebih dalam dari sisi produksi, terutama dari jumlah prom yang dimiliki, baik prom solo, power up, maupun prom kolaborasi lintas tim, dan barulah terlihat bahwa mereka sebenarnya mendapatkan perlakuan istimewa. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 7 Red Super Sentai yang terlalu dianak emaskan. Mau tahu Red Sentai apa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada Deka Red, Tokusou Sentai Deka Ranger. Ban Akaza adalah seorang polisi intergalaktik dari Deka Ranger, yang bisa dibilang sangat jelas statusnya sebagai anak emas di Super Sentai. Ia termasuk karakter yang paling sering muncul kembali di berbagai media, mulai dari series utama, movie layar lebar, hingga film kolaborasi lintas generasi. Dengan frekuensi kemunculan setinggi ini, sudah sangat wajar jika Ban juga menjadi salah satu Red Sentai dengan jumlah prom atau wujud terbanyak sepanjang sejarah. Pada tahap peningkatan pertamanya saja, Ban sudah mendapatkan mode SWAT, yang bahkan hadir dalam dua versi berbeda. Versi pertama muncul di TV series dengan tampilan full armor lengkap, memberikan kesan peningkatan kekuatan yang signifikan. Sementara itu, versi kedua hadir dalam movie 10 tahun, dengan desain yang lebih simpel, di mana hanya menggunakan armor di bagian dada, namun dibedakan melalui skema warna yang berbeda, sehingga tetap terasa sebagai varian baru meski secara fungsi mirip. Dan tidak berhenti di situ, Ban juga memiliki salah satu wujud paling unik dan tidak biasa dalam sejarah Super Sentai, di mana ia mendapatkan wujud SPD Battleizer, sebuah prom yang awalnya berasal dari versi Power Ranger. Ini adalah kasus yang sangat langka, bahkan bisa dibilang satu-satunya di mana prom eksklusif Power Ranger justru diadopsi balik ke dalam kontinuitas Super Sentai. Dari sini saja sudah kelihatan jelas betapa spesialnya posisi Deka Red di mata produksi. Menariknya lagi, eksistensi Ban tidak hanya terbatas pada series dan movie. Dalam sebuah manga, ia juga mendapatkan wujud baru bernama Deka Red Blast Mode, yang dimana memperluas daftar prom yang dimilikinya di luar media utama. Dan seakan belum cukup, Ban kembali mendapatkan prom baru di movie anniversary Deka Ranger, yaitu Premier Deka Red. Di nomor yang kedua ada Shinken Red, Samurai Sentai Shinkenger. Takeru Shiba merupakan salah satu protagonis utama Super Sentai yang sangat digemari oleh banyak penggemar. Daya tariknya tidak hanya terletak pada statusnya sebagai Shinken Red, tetapi juga pada kepribadian yang dingin, tenang, dan karismatik, sehingga memunculkan kesan cool dan berwibawa sejak awal kemunculannya. Sosok Takeru sering dianggap sebagai tipikal pemimpin serius yang jarang banyak bicara, namun justru itulah yang membuatnya terasa keren dan ikonik. Dan citra cool tersebut tidak hanya berhenti pada karakterisasi, tetapi juga tercermin jelas melalui deretan wujud atau prom yang dimilikinya. Form awalnya dikenal sebagai Super Shinken Red, sebuah wujud yang ditandai sebagai jubah putih khas bernama Inkan Haori. Wujud ini memberikan kesan elegan sekaligus sakral, seolah menegaskan status Shinken Red sebagai samurai pilihan. Meski demikian, perlu dicatat bahwa prom ini tidak sepenuhnya eksklusif untuk Takeru, karena seluruh anggota Shinkenger juga dapat mengakses wujud ini. Selanjutnya, Takeru juga mendapatkan wujud lanjutan yang secara desain masih mirip dengan Super Shinken Red, yaitu Hyper Shinken Red. Secara bentuk dasar, armor dan jubahnya tidak mengalami perubahan signifikan, namun perbedaan warna yang jauh lebih kontras membuat wujud ini terasa sebagai level kekuatan yang lebih tinggi. Tidak berhenti di situ, Takeru juga memiliki wujud alternatif yang cukup gelap dan kontras dibanding form sebelumnya, yaitu Gedo Shinken Red. Dalam wujud ini, desain armor dan jubahnya pada dasarnya masih sama, namun warna hitam mendominasi keseluruhan tampilan, menciptakan aura yang lebih kelam dan antagonistik. Dan yang paling nyentrik, Takeru juga pernah diperlihatkan memiliki wujud yang bisa dibilang agak absurd tapi justru memorable, yaitu Forest Animal Shinken Red. Pada form ini, ia mengenakan penutup kepala berbulu berbentuk kepala singa, memberikan kesan liar dan tidak biasa dibanding estetika samurai yang biasanya melekat pada Shinkenger. Di prom yang ketiga ada Tokyo Ichigo, Reisa Sentai Tokyuger. Raichi Suzuki adalah pemimpin dari Tokyuger sekaligus tokoh utama dalam series tersebut. Salah satu ciri khas terbesarnya adalah daya imajinasi yang sangat tinggi. Dan sejak awal cerita sudah jelas bahwa imajinasi sang MC ini bukan sekedar gimmick biasa. Justru imajinasi inilah yang menjadi sumber kekuatan utamanya. Dan hal tersebut terbukti dari banyaknya wujud atau prom yang berhasil ia capai, baik di dalam series utama maupun di movie. Bahkan pada wujud dasarnya saja, Raichi sudah memiliki kemampuan yang tergolong unik dan jarang dimiliki Red Sentai lainnya. Masuk ke tahap power up, Raichi mendapatkan Hyper Tokyo Ichigo, sebuah peningkatan kekuatan dengan tema armor kereta berwarna emas yang terlihat sangat mencolok dan megah.
Meski secara teknis armor ini tidak eksklusif untuk Raid, karena seluruh anggota Tokyo juga bisa menggunakannya. Selain form peningkatan resmi, Raid juga memiliki beberapa wujud unik yang lahir dari kondisi cerita tertentu. Dua di antaranya adalah perubahan aneh namun menarik, di mana bentuk dasarnya tetap sama sebagai Tokyo Ichigo, tetapi nomor di helmet dan dadanya berubah menjadi 0 dan -100. Wujud-wujud ini tercipta akibat efek serangan monster yang sedang ia hadapi, menjadikannya contoh bagaimana konsep imajinasi dan kondisi medan tempur memengaruhi bentuk Sentai secara visual. Dan tidak ketinggalan, Raid juga memiliki sisi gelap yang diwujudkan dalam form Tokyo Ichigo of Darkness. Wujud ini menampilkan versi Tokyo Ichigo yang dikuasai kegelapan. Namun setelah melewati fase tersebut, Raid kembali bangkit dengan wujud yang jauh lebih positif dan simbolis, yaitu Tokyo Ichigo of the Rainbow. Form ini muncul ketika seluruh anggota Tokyo memberikan kekuatan mereka kepada Raid, menghasilkan tampilan berwarna pelangi yang melambangkan persatuan, harapan, dan puncak kekuatan imajinasi tim. Dan seolah masih belum cukup, dalam versi Mupi, Raid kembali mendapatkan wujud tambahan. Meski skalanya lebih minor, form tersebut dikenal sebagai Tokyo Ichigo Lion, yang ditandai dengan tambahan cakar di bagian lengan. Di nomor yang keempat ada Geo Eagle, Dobutsu Sentai Zyuohger. Yamato Kazakiri sejak awal kemunculannya di Zyuohger sudah diperlihatkan sebagai karakter yang sangat spesial. Ia merupakan satu-satunya manusia di dalam tim yang beranggotakan 5 orang, sementara 4 anggota lainnya adalah Zyuman, yaitu ras manusia hewan dari Zyulen. Dari premis ini saja sudah jelas bahwa Yamato memang diposisikan berbeda sejak awal cerita, dan status spesial tersebut juga tercermin jelas dari jumlah dan variasi form yang ia miliki. Dibandingkan anggota Zyuohger lainnya, Yamato adalah karakter dengan wujud tambahan paling banyak, dan wujud tambahan pertamanya hadir dalam bentuk penambahan sayap di bagian punggung yang dapat diakses dengan mengucapkan kata Yasekaiho. Mode ini memperkuat aspek insting liarnya sebagai Geo Eagle. Setelah itu, Yamato mendapatkan wujud alternatif yang cukup drastis, yaitu Geo Gorilla. Dalam form ini, ia berubah dari basis elang menjadi gorila, yang secara langsung mengubah bentuk dan posturnya menjadi jauh lebih besar, padat, dan bulky. Dan wujud ketiganya adalah Geo Whale, yaitu sebuah form bertema paus yang terbilang sangat unik. Menariknya, Geo Whale bukan hanya sekedar power up, tetapi juga diperkenalkan sebagai anggota baru tim Zyuohger, sekaligus wujud tambahan bagi Yamato. Konsep satu karakter dua peran ini membuat posisi Yamato semakin spesial, dan tidak berhenti sampai di situ. Seluruh kekuatan dari Geo Eagle, Geo Gorilla, Geo Whale kemudian digabungkan ke dalam satu wujud puncak bernama Great Instinct Awaken. Form ini memiliki tubuh yang sangat bulky, dilengkapi dengan sayap besar, dan memancarkan aura insting buas yang sudah mencapai level maksimal. Selain wujud-wujud solonya, Yamato juga memiliki form gabungan, yaitu Geo Condor, di mana ia bergabung dengan Geo Bird. Form ini semakin menegaskan fleksibilitas Yamato, karena ia mampu beradaptasi dan berkolaborasi secara langsung dalam bentuk yang benar-benar baru. Di nomor yang kelima ada Don Momotaro, Apataro Sentai Don Brothers. Seperti yang sudah banyak diketahui oleh fans, si tukang paket ini memang bisa dibilang sebagai anak ajaib di dunia Super Sentai. Bahkan dalam basic formnya saja, kekuatan yang ia miliki sudah berada di level yang sangat tinggi, sampai-sampai sering terasa overpower dibanding anggota tim lainnya. Sejak awal series, jelas terlihat bahwa Taro memang diposisikan sebagai pusat kekuatan sekaligus pusat cerita. Di dalam series Don Brothers, Taro tidak hanya berhenti pada wujud standarnya sebagai Don Momotaro, tetapi juga memiliki berbagai form tambahan yang jumlahnya tergolong ekstrim. Dan salah satu wujud paling unik yang dimiliki Taro adalah Don Momotaro Alter. Dalam mode ini, jiwa Taro berpindah ke dalam tubuh robot kecil, namun jangan tertipu oleh ukurannya. Meski berbentuk mini, Alter mode ini tetap memiliki kekuatan yang luar biasa, sama seperti wujud standarnya. Dalam bentuk Alter pun, Taro masih bisa mengakses kekuatan Sentai sebelumnya, di mana wujud robotnya dapat bergabung dengan berbagai mecha Sentai yang menjadi sumber kekuatannya. Selain Alter mode, Taro juga memiliki Don Robot Taro, sebuah wujud yang pada dasarnya adalah bentuk mecha miliknya, namun dengan kemampuan spesial untuk dipakai dalam ukuran manusia. Lalu ada juga Golden Momotaro, wujud dengan armor berwarna emas yang menandakan peningkatan kekuatan secara signifikan dan tampil sangat mencolok secara visual. Lalu selain itu terdapat juga wujud standar Don Momotaro versi putih, sebuah form yang muncul ketika Taro kehilangan ingatannya. Dan perlakuan spesial terhadap Taro tidak berhenti di series TV. Dalam movie kolaborasi eksklusif Don Brothers dan Zenkaiser, ia kembali mendapatkan wujud baru bernama Don Zenkai Momotaro yang memadukan elemen khas kedua series tersebut. Selanjutnya dalam film kolaborasi Don Brothers dan King Oger juga, Taro kembali diperlihatkan memperoleh Golden Momotaro Oger, sebuah varian baru yang kembali menegaskan bahwa ia masih terus di-upgrade bahkan setelah series utamanya berakhir. Di nomor yang keenam ada Kuwagata Oger, Osama Sentai King Oger.
Gira Hasti atau yang lebih dikenal sebagai Kuwagata Oger bisa dibilang berada di posisi yang mirip dengan Momoitaro. Hampir selalu mendapatkan wujud baru di setiap momen penting, baik di series utama maupun di berbagai movie eksklusif. Sepanjang kemunculannya, Gira kerap diperlihatkan memperoleh form tambahan dari Sentai terdahulu, menjadikannya salah satu Red Sentai modern dengan perlakuan paling spesial. Di dalam series Osama Sentai King Oger sendiri, Gira sudah mendapatkan power up utama berupa King Kuwagata Oger. Wujud ini merupakan peningkatan langsung dari Kuwagata Oger, dengan desain yang lebih megah dan aura raja yang jauh lebih kuat. Perlakuan istimewa tersebut berlanjut ke ranah movie. Dalam movie kolaborasi eksklusif Don Brothers dan King Oger, Gira kembali mendapatkan wujud baru bernama Goldon Kuwagata Oger. Pada form ini, Kuwagata Oger mengenakan pelindung dada dan jubah Goldon, serta tambahan mantel pinggang dan kain selempang baru yang membuat siluetnya terlihat semakin megah. Lalu tidak berhenti sampai di situ. Gira kembali memperoleh wujud unik lainnya dalam film kolaborasi Kyoryuger dan King Oger, yaitu Carnaval Kuwagata Oger. Form ini diakses menggunakan Gaburi Mix Shooter, dan secara visual memadukan armor Carnival Kyoru Red dengan berbagai elemen armor serta suite dari King Kuwagata Oger. Di nomor yang ketujuh ada Goju Wolf, number one Sentai Gojuger. Seperti yang sudah banyak disadari oleh para penggemar, Mastono alias Goju Wolf sejak awal cerita hingga perkembangannya saat ini sudah sangat jelas diposisikan sebagai anak emasnya Toei. Hal ini bukan sekedar asumsi, melainkan bisa dilihat langsung dari perlakuan yang ia terima di dalam cerita, terutama dari sisi jumlah dan eksklusivitas form atau wujud yang dimilikinya. Menariknya, sebagian besar wujud tersebut tidak dimiliki oleh anggota lain. Bahkan hingga saat ini anggota ke-6 yaitu Goju Polar pun belum mendapatkan wujud upgrade-nya. Salah satu contohnya adalah Wild Goju Wolf, sebuah wujud yang benar-benar eksklusif milik Mastono. Form ini menonjolkan sisi liar dan buas Goju Wolf, sekaligus memperkuat identitasnya sebagai petarung garis depan dan gaya bertarung yang lebih agresif dan dominan. Selanjutnya ada Tega Sword Goju Wolf, sebuah wujud gabungan di mana Mastono menyatukan dirinya dengan armor Tega Sword atas kehendaknya sendiri. Form ini bukan sekedar power up biasa, melainkan memperlihatkan kontrol penuh Mastono terhadap kekuatan senjata tersebut. Perlakuan spesial ini kembali berlanjut di movie eksklusif Gojuger vs Bun Bumjer, di mana Mastono mendapatkan wujud baru bernama Saint Goju Wolf. Secara desain, armor pada form ini memang merupakan remodel dari armor Kira Major, namun tetap diberi sentuhan khas Gojuger. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 7 Red Super Sentai yang terlalu dianak emaskan. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.